Halo, selamat malam. Nama saya Putu Nilastiani. Saya dari akuntansi PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inflasi dan pengangguran. Saya akan membuka apa namanya PowerPoint. PowerPoint-nya di ini. Hmm, ini ya teman-teman. Mana cara nyalain ya? Inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada pengertian inflasi, yaitu daya beli masyarakat dapat menurun akibat inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengakibatkan menurunnya nilai mata uang, sehingga mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Berbagai faktor dapat menyebabkan inflasi seperti meningkatnya permintaan dan biaya produksi. Penyebab inflasi global ada tiga. Yang pertama ada kenaikan harga minyak, gas, dan listrik global menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga dan jasa. Yang kedua ada produk dapat terganggu karena bencana alam, konflik geopolitik, atau pandemi. Harga suatu barang akan naik ketika permintaan tinggi namun persediaan terbatas. Yang ketiga, ada kenaikan harga minyak, gas, dan listrik global menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi yang pada akhirnya mempengaruhi harga dan jasa. Lalu, kenaikan harga bahan pokok di perkotaan. Meningkatnya harga bahan pokok di perkotaan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya biaya produksi dan distribusi. Biaya hidup di kota-kota besar lebih tinggi karena tingginya ketergantungan terhadap bahan pokok dari luar daerah. Ketika harga bahan bakar naik, biaya pengiriman bahan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain akan naik juga. Tingginya permintaan di kota-kota besar juga menyebabkan lonjakan harga bahan pokok karena tingginya kebutuhan pangan penduduk yang padat. Kenaikan harga terjadi ketika pasokan terganggu atau tidak mencukupi. Di pasar perkotaan, ketidakstabilan harga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang ataupun jasa. Lalu dampak inflasi pada transportasi publik adalah dampak inflasi terhadap angkutan umum terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan. Operator angkutan umum seperti bus dan kereta api harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi ketika harga bahan bakar naik. Ini merupakan hal yang umum bagi mereka untuk menaikkan tarif untuk menutupi biaya tambahan. Masyarakat akan terkena dampak kenaikan tarif angkutan umum, terutama di perkotaan yang bergantung pada angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari. Lalu jenis-jenis inflasi ada dua. Yang pertama ada berdasarkan tingkat keparahannya, diantaranya ada ringan yang masih di bawah 10% per tahun, ada tingkat sedang 10-30% per tahun, ada berat 30-100% per tahun, dan ada hiperinflasi yaitu lebih dari 100% per tahun. Lalu yang kedua ada berdasarkan penyebabnya, yang yaitu ada demand pull inflation atau permintaan yang meningkat, dan cost push inflation yaitu biaya produksi yang semakin naik. Lalu bagaimana upaya menghadapi inflasi di perkotaan?
Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memerangi inflasi di perkotaan. Pemerintah dapat menstabilkan harga dengan kebijakan moneter yang ketat, seperti mengendalikan jumlah uang beredar atau menyesuaikan suku bunga, serta memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok dan transportasi umum agar biaya hidup tetap terjangkau. Untuk menjaga harga tetap kompetitif, pelaku usaha diharapkan dapat menekan biaya produksi melalui efisiensi operasional. Lalu bagaimana dengan dampak jangka panjang inflasi terhadap gaya hidup? Perubahan pola konsumsi dan prioritas belanja masyarakat merupakan dampak jangka panjang inflasi terhadap gaya hidup. Ketika pendapatan dan harga barang dan jasa tidak tumbuh secara merata, individu cenderung mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan memilih barang yang lebih terjangkau. Dengan memilih produk rumah tangga yang lebih hemat dan membatasi frekuensi makan di luar, gaya hidup hemat dapat diwujudkan. Lalu kita beralih ke pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja atau usia produktif yang biasanya dari 15 tahun sampai 64 tahun tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau tersedia untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran bukan berarti tidak bekerja sama sekali. Bisa juga mencakup orang yang bekerja di bawah kapasitasnya atau underemployment. Seseorang dianggap menganggur jika yang pertama tidak memiliki pekerjaan, yang kedua sedang aktif mencari pekerjaan, atau yang ketiga dia bersedia bekerja bila ada kesempatan. Lalu jenis-jenis pengangguran ada dua. Yang pertama berdasarkan penyebab, yang kedua berdasarkan waktu kerja. Dari berdasarkan penyebab ada empat jenis pengangguran, yaitu pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, dan pengangguran sirlikal. Lalu berdasarkan waktu kerjanya ada tiga, ada yang terbuka atau tidak bekerja sama sekali, terselubung atau tidak optimal, jadi dia bekerja tapi tidak maksimal, dan setengah menganggur. Untuk dampak pengangguran ada tiga. Yang pertama dari dampak sosial, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial, lalu meningkatnya kriminalitas, seperti orang yang frustasi karena tidak bekerja bisa terdorong melakukan tindakan kriminal. Menurunnya kesejahteraan psikologis karena pengangguran bisa menyebabkan stres, depresi, dan rasa tidak percaya diri. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi. Penurunan pendapatan nasional, banyaknya orang yang tidak bekerja menyebabkan produktivitas menurun, sehingga pendapatan nasional ikut turun. Penurunan daya beli masyarakat karena orang yang tidak memiliki penghasilan cenderung mengurangi konsumsi. Menurunnya investasi diakibatkan oleh investor ragu menanamkan modal karena permintaan terhadap barang atau jasa yang melemah. Dan bertambahnya beban negara karena pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk bantuan sosial, pelatihan kerja, ataupun subsidi. Dampak yang ketiga ada di dampak politik, yaitu instabilitas politik yang tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan juga tentang potensi aksi protes dan demonstrasi. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di banyak daerah, masyarakat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik setiap bulan, terutama beras, minyak goreng, dan bahan bakar. Jelaskan dampak inflasi tersebut terhadap kehidupan masyarakat, dan sebutkan satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus-menerus adalah gejala inflasi, yaitu yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Lalu, kesenjangan sosial juga meningkat karena yang miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan subsidi atau stabilisasi harga barang pokok seperti operasi pasar untuk menurunkan harga dan menjamin pasokan tetap tersedia. Soal yang kedua, setelah pandemi, banyak usaha kecil tutup dan menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, lulusan baru dari perguruan tinggi juga sulit mendapatkan pekerjaan. Jelaskan dua penyebab pengangguran tersebut dan berikan satu solusi yang realistis untuk mengatasinya. Kedua pengangguran, kedua penyebab pengangguran tersebut adalah pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Dari pengangguran struktural, itu karena sektor usaha berubah atau tutup sehingga keterampilan pekerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari pengangguran friksional, lulusan baru sedang dalam proses mencari pekerjaan yang cocok. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pelatihan kerja dan program wirausaha dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Selanjutnya kita ke kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya meliputi penurunan daya beli masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Yang kedua, tentang pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan. Dampaknya mencakup kemiskinan, kriminalitas, serta beban ekonomi dan sosial bagi negara. Yang ketiga ada inflasi dan pengangguran merupakan dua masalah utama dalam ekonomi makro yang saling berkaitan dan memerlukan kebijakan pemerintah yang tepat, seperti kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi, lalu pendidikan, pelatihan kerja, dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Lalu yang terakhir, dalam jangka pendek, ada hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran yang dijelaskan dalam kurva Phillips. Namun dalam jangka panjang hubungan ini bisa berubah tergantung kondisi ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Sekian, terima kasih.